Setelah dilempar ke penjara, Flynn pun berkata kepada kesatria, "Apakah kau tidak terlalu kasar memperlakukan orang?" Dan Oswald berteriak, "Tutup mulutmu, diam sampai tuanku memutuskan semuanya." Dalam hati, Flynn berkata bahwa Oswald adalah anak dari kesatria terdahulu yang paling setia pada Count Kalista. Aku benar-benar kesal dengan sikapnya, tapi aku tidak akan tinggal diam. Aku akan membujuk bocah kosong itu dengan kata-kata manisku dan membuat kesatria rendahan itu berlutut di depanku. Di waktu sebelumnya, sebelum Hans berada di tubuh Adrian, Flynn pernah berkata untuk menaikkan pajak dan Adrian menjawab, "Lakukan saja." Dengan percaya diri, si korup Flynn berkata pada dirinya sendiri bahwa aku akan baik-baik saja, walaupun sikapnya hari ini agak aneh. Dengan sedikit rayuan dia pasti menurut. Kesatria penjaga pun berkata bahwa Tuan sudah datang. Flynn yang korut sangat senang. Dia ingin melakukan rencananya. Dengan wajah memelas, Flynn mencoba membujuk Adrian. Tapi Adrian hanya menatap Flynn dengan dingin. Flynn pun terkejut dan berkata dalam hati, apakah ini masih bocah yang sama? Tapi Flynn masih mencoba merayu. Dan Adrian menjawab, tidak perlu memohon kasih. Mulai sekarang, kejahatan di wilayah Kalista akan diadili lewat sidang. Sontak para prajurit terkejut karena sudah tidak lama ada sidang. Flynn pun berkata, apakah kau bercanda? Aku sudah setia kepadamu selama ini. Tempat pun berpindah ke persidangan. Orang-orang yang hadir pun saling berbisik. Walaupun berasal dari kalangan rakyat biasa, Flynn punya pengaruh besar sebagai seorang administrator. Bahkan Flynn bisa dibuat seperti itu sampai berdiri di ruang sidang dengan tuduhan suap, penggelapan dana, dan pelanggaran kepercayaan, dan juga menghadapi penyitaan aset dan hukuman penjara. Ini menjadi kejutan bagi warga wilayah Count Kalista dan juga jadi peringatan bagi para administrator yang lalai di wilayah itu. Adegan pun berpindah di rumah Count Kalista. Para pelayan dikumpulkan dan menuju aula. Mereka pun berbisik-bisik, apakah kau dengar soal sidang Tuan Flynn? Sudah berapa lama tidak ada sidang di wilayah ini? Yang lain pun menimpali, kenapa Tuan memanggil kita? Apa ada yang membuatnya kesal dan kali ini Tuan bertindak aneh? Telah berkumpul, para pelayan pun berbaris. Di situ ada Adrian dan Alman yang berdiri di sebelah Adrian. Adrian pun berkata, apa sudah semuanya? Alman menjawab, iya, semua pelayan yang bekerja di kastil sudah berkumpul. Adrian pun memandangi semuanya. Para pelayan merasa tegang dan Adrian berbicara, bagaimana sikapku sebagai Lord selama ini? Para pelayan terdiam dan berkata dalam hati, apa yang sebenarnya dia inginkan dan semoga saja dia tidak memukuli kita. Adrian yang melihat para pelayan hanya terdiam berkata dalam hati bahwa para pelayan yang berada di rumah Kalista pasti sudah tahu yang terjadi selama ini. Adrian pun berkata, aku minta maaf kepada kalian semua. Para pelayan pun terkejut dan saling berbisik-bisik kenapa dia bersikap seperti itu. Adrian pun melanjutkan, aku sering melampiaskan amarah dan mencari-cari kesalahan, bahkan melakukan kekerasan dengan alasan yang tidak masuk akal. Aku tidak bilang satu permintaan maaf hari ini bisa menghapus semua kesalahan masa lalu, tapi aku ingin kesempatan menebus semuanya. Aku tahu bahwa sebagai keluarga Count Kalista atau kepala keluarga dan sebagai penguasa wilayah Kalista, aku hanya menunjukkan perilaku buruk dan tidak bisa dipercaya. Tapi mulai sekarang, aku akan menjadikan Kalista tempat yang baik untuk ditinggali, tempat yang dimana siapapun bisa hidup dengan layak. Dan untuk memulai itu, aku akan mulai merawat orang-orang dalam kastilku mulai sekarang dan secara bertahap memperbaiki apa yang kurang. Mungkin akan sedikit kacau di awal, tapi aku harap kalian percaya padaku dan mengikuti langkahku. Setelah selesai berbicara, kepada pelayan dan para pelayan terkejut dengan yang dibicarakan Adrian dan Alman pun lebih terkejut. Mereka hanya terdiam dan segera kembali ke posisinya masing-masing. Claude dan Madeline pun saling berbicara. Claude berkata, kenapa Tuan tiba-tiba jadi seperti ini? Madeline menjawab, padahal baru beberapa hari lalu Tuan memukuliku dengan cambuk. Apakah seseorang bisa berubah secepat itu? Kembali dengan Adrian dan Alman. Adrian berkata, kau bisa kembali ke posisimu, tapi Alman hanya terdiam. Adrian memanggilnya dengan kening yang tegang. Alman menghela nafas dan membungkuk berkata, aku berterima kasih kepadamu. Adrian sangat terkejut, tapi Alman melanjutkan, aku dengar kau mendukungku meski ada tuduhan palsu dari Lord Flynn. Adrian berkata, angkat kepalamu, kita sudah lama bersama, itu hal yang wajar karena itu hanya fitnah yang tidak mendasar dari awal, menggunakan uang hasil penggelapan dana. Adrian pun memegangi tangan Alman dan menjelaskan, jika kejadian seperti ini terulang lagi, maka aku akan membereskan semuanya agar tidak ada lagi tuduhan secara tidak adil. Bisakah kau membantuku untuk hal itu? Alman pun terdiam dan berkata, tuanku, kau berubah. Aku melayanimu sejak masa mendiang terdahulu, sudah lebih dari 1 dekade. Meski wajah dan pakaianmu seperti sebelumnya, tapi kini terlihat seperti orang yang berbeda. Kini sepertinya kau telah membulatkan tekad yang melampaui pemahamanku. Jangan khawatir, aku akan mengikutimu.
Setelah Alman pergi, Andrian mendekati jendela dan menghela nafas dan berpikir aku tidak hanya diberi kesempatan hidup yang kedua, tapi juga diberikan gelar bangsawan sebagai Count Kalista, sebagai penguasa tanah yang luas, dan kini juga memiliki pengetahuan masa depan sekitar 15 tahun lagi. Tapi untungnya dulu aku yang mengurus urusan bangsawan pemalas itu. Aku jadi tahu menangani tugas-tugas bangsawan dan tahu banyak soal politik, administrasi, dan juga politik untuk ukuran rakyat biasa. Sekarang aku tahu apa yang akan aku lakukan, melindungi orang-orang yang berharga bagiku dan 2 anggota keluargaku dan para pelayan yang telah menjalani hidup berat, melindungi apa yang aku miliki, tanah ini, wilayah ini sebagai seorang Count Kalista. Harapanku adalah agar setiap orang di tanah ini bisa menjalani hidup yang mereka inginkan tanpa terikat oleh status. Tentu saja itu bukan hal yang mudah dan bisa dicapai begitu saja, apalagi bangsawan pedesaan. Adrian pun kembali berpikir apakah ada info masa depan yang bisa dimanfaatkan yang menguntungkan. Oh iya, naga itu waktu itu mencoba menjilat Kadipaten Townsend. Adrian pun tersentak dari lamunan dan berkata, oh iya benar, itu dia sarang naga. Di keesokan harinya, Adrian pun mencari sarang naga itu, ditemani oleh Oswald dan para pelayan lainnya. Di saat Adrian sedang melihat sekitar, Oswald memanggilnya. Tuanku, kau terlihat sedikit lelah, kenapa tidak istirahat dulu? Adrian menjawab, oh baiklah kalau begitu. Dan semuanya pun beristirahat. Tapi tidak dengan Oswald, dia membawakan sekantung air yang ditawarkan ke Adrian. Dan Oswald mengatakan, bagaimana kalau kita cukup periksa sampai sini saja, karena tempat ini cukup sulit. Adrian pun meminta maaf, karena sudah merepotkan banyak orang. Oswald menjawab, bukan itu maksudku. Tapi Adrian tidak mendengarkan. Ia berkata pada dirinya sendiri, sudah beberapa hari aku pergi sendiri untuk memeriksa wilayah. Tapi yang sebenarnya aku cari adalah sarang naga. Naga adalah ras terkuat dan cerdas. Walaupun ada beberapa penggambaran naga yang memiliki sifat unik, setiap individu naga itu langka. Dan di dunia ini, naga sudah punah sejak lama. Namun setiap sarang naga yang ditemukan, dunia akan selalu gempar karena harta karun tak ternilai ditemukan di dalamnya. Dan pegunungan Compton ini adalah tempat sebuah sarang naga akan ditemukan di masa depan. Kekaisaran Rosenbone, yang sekarang hanyalah boneka muda, yang dikendalikan oleh 2 pilar kuat yaitu kekuasaan Townsend dan juga Churchill. Ini adalah keseimbangan yang sangat rapuh, dan saat kabar sarang naga itu ditemukan di pegunungan Compton, perbatasan antara kedua rumah bangsawan, dan itu akan mengakibatkan peperangan untuk mengklaim sarang tersebut. Dan paling berbahaya, wilayah Kalista ada di tengahnya. Tapi saat ini masih 15 tahun sebelum sarang itu ditemukan. Adrian pun melihat sekitar, ia berencana menyelinap. Setelah memperhatikan para pelayan yang ada di sekitarnya, ia pun merasa aman. Ia berlari menuju ke pegunungan. Sambil terengah-engah, Adrian berkata dalam hatinya, kalau naga menimbun bergunung-gunung emas dan cukup untuk membeli sebuah kerajaan kecil. Jadi menemukan sarang naga tak hanya menstabilkan sebuah wilayah, tapi juga membuka jalan bagi ambisi yang jauh lebih besar. Meskipun lokasi sarang naga itu ada di pegunungan Compton, lokasi itu tidak diketahui. Rumornya terus menyebar, dan seorang herbalis yang tersesat di hutan menemukannya secara kebetulan. Ia langsung mengenalinya sebagai sarang naga saat melihatnya pertama kali. Kalau begitu, aku juga seharusnya bisa mengenalinya dalam sekali lihat. Berjam-jam pun berlalu, Adrian sangat kelelahan dan bersandar di sebuah pohon. Dalam pencariannya, Adrian terus berpacu pada pikirannya. Tidak ada di sini, aku tidak bisa menemukannya. Bukan cuma sarang naga, bahkan punggung bukit saja aku tidak melihatnya. Apa mungkin yang dikatakan herbalis itu hanya dibesar-besarkan saja? Adrian pun berhenti untuk menarik nafas. Matahari sudah terbenam, dan kenapa tubuh ini begitu lemah? Aku akan memulai latihan fisik setelah sampai di rumah. Tiba-tiba Adrian mendengar para pelayan yang sedang mencarinya. Adrian pun merasa tidak enak, karena sudah membuat para pelayannya menderita. Adrian pun berpikir, apakah harus meminta bantuan mereka untuk mencarinya? Ah, tidak, aku tidak akan menyerah. Keberadaan sarang naga itu harus tetap jadi rahasia, karena hanya itu tidak akan adanya perang. Adrian pun melanjutkan perjalanannya, tapi secara kebetulan Adrian terpeleset di sebuah tebing. Ia jatuh menabrak tebing-tebing lainnya yang ada di depannya. Adrian sangat terguncang, dan setelah tebing terakhir ia mulai terjun ke bawah. Adrian pun berpikir bahwa dirinya akan mati lagi, tapi keberuntungan berkata lain. Dengan hantaman keras, Adrian pun berhasil mendarat di tepi tebing yang rata dan cukup lebar. Ia terselamatkan dari kejatuhan tebing yang lebih tinggi. Adrian pun bergumam, apa aku terjebak di tengah tebing ini? Aku nyaris mati, apalagi tulang rusukku patah. Bagaimana caraku bisa kembali? Tapi di saat Adrian sedang terbaring, tiba-tiba melihat sebuah cahaya dari balik tebing.
Adrian pun berpikir, cahaya itu begitu kuat, dan ternyata itu adalah pintu masuk ke dalam gua. Sambil memegangi tulang rusuknya, Adrian pun terkejut dan mengenali kalau itu adalah tempat yang ia cari. Ia pun bangkit, berjalan dengan tertatih-tatih menuju ke dalam gua. Adrian pun berpikir, tempatnya sungguh tak masuk akal, dan kemungkinan besar pintu yang digunakan untuk sang penjaga. Tapi bagaimanapun juga naga berpindah-pindah menggunakan teleportasi, dan ngarai-ngarai terjal itu di pegunungan Compton telah menyembunyikan sarangnya sampai sekarang. Tapi ada masalah yang lebih besar, bagaimana caraku untuk memanjat tebing? Dan Adrian pun berpikir bahwa Oswald tidak akan menemukan tempat ini. Bahkan jika ada harta karun, aku pun akan mati di sini. Dan setelah berjalan cukup lama, tiba-tiba Adrian dikagumkan oleh bangunan yang ada di dalamnya. Pilar-pilarnya sangat kokoh, ruangannya sangat luas, dan di tengahnya ada juga lingkaran sihir. Adrian berkata pada dirinya sendiri bahwa tempat ini sangat indah. Apakah benar ini sarang naga? Setelah mendekati lingkaran, Adrian pun mendapati luka-lukanya mulai hilang. Adrian pun terkejut dan tidak percaya kalau semua lukanya sembuh. Ia terpesona oleh keindahan sihir penyembuh itu dan berkata, seharusnya tempat ini kosong. Mungkinkah ini ruang penyembuh otomatis? Tidak kuduga, ternyata tempat ini sudah sangat bernilai. Adrian pun menepuk pipinya agar dirinya kembali fokus. Baiklah, sekarang waktunya menjelajahi setiap sudut, karena tempat ini akan menjadi aset berharga dan menjadi aset terbesar setelah berhasil kembali ke masa lalu dalam tubuh ini. Setelah menjalani setiap lorong yang ada, ternyata ada 4 pintu yang masing-masing terhubung ke ruang pusat, dan bangunan ini sungguh menakjubkan. Memiliki struktur seperti sarang semut, saling terhubung dan memiliki ruangnya masing-masing, sehingga sulit untuk diingat. Dalam teks kuno, naga sering mengambil wujud manusia untuk menikmati kesenangan duniawi. Jadi tempat ini lebih menyerupai tinggal manusia daripada sarang naga. Ada ruang belajar, kamar tidur, dan ruang ganti. Ini tidak dipenuhi harta karun yang berupa tumpukan emas seperti yang dirumorkan, tapi pasti semua ini akan menjadi nilainya sendiri-sendiri. Selain itu, tempat penyembuhan yang sangat berguna, dan Adrian memberikannya nama ruang penyembuhan. Dan di era sekarang, sihir penyembuhan sudah hampir punah, jadi ini sungguh luar biasa. Setelah berkeliling akhirnya bertemu dengan pintu terakhir. Adrian pun membukanya. Adrian pun sangat terkejut saat melihat isinya. Matanya menatap sesuatu dan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Adrian pun berkata dalam hatinya, apakah ini benar-benar nyata? Ternyata di dalam ruangan terakhir ada seekor naga. Adrian pun panik dan berpikir bahwa ini sangat gawat. Tapi ternyata naga itu hanya terdiam. Bernafas pun tidak. Adrian pun mencoba mendekatinya. Naga sudah punah beberapa tahun lalu. Jika benar ada naga yang hidup, pasti sudah menghancurkan sebuah kerajaan. Kalau begitu, apakah ini sebuah mayat seekor naga? Ini sungguh luar biasa. Bahkan dalam bentuk mayat naga bisa seutuh ini. Adrian pun berkata bahwa dirinya masih perlu banyak belajar. Adrian pun mengulurkan tangannya mencoba untuk menyentuh mayat naga itu. Tapi naga itu tiba-tiba bersinar terang. Adrian pun terkejut. Ia melihat gumpalan cahaya yang ada di atasnya dan berkata dalam hati, cahaya apa itu? Cahaya itu terus membesar, mengambil energi dari naga yang ada di depannya. Tapi energi itu tiba-tiba berbelok arah. Adrian pun hanya terdiam karena kejadiannya begitu mendadak, dan dengan hantaman yang begitu kuat, energi cahaya itu terus merasuki Adrian. Ia berteriak, apa yang sedang merasukiku, sambil memegangi kepalanya. Adrian terus merasakan lonjakan energi dan teks-teks dari huruf-huruf kuno sihir memenuhi kepalanya.